Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Ani Anjayanti dengan nomor induk mahasiswa 858853101. Saya berasal dari Pokjan Mastrip Salut Ngawi Cinganjuk, UPBJJ Malang, dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Pada hari ini, Selasa 14 Oktober 2025, saya akan melakukan tugas mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 1 tentang makhluk hidup dengan kegiatan praktikum 3, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dan hewan. Apa itu pertumbuhan? Ya, pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau volume suatu organisme secara kuantitatif. Ini bisa diukur dengan angka seperti tinggi badan, berat badan, atau jumlah sel. Selanjutnya, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang terjadi pada organisme. Ini mencakup perubahan dalam struktur, fungsi, dan kemampuan. Perkembangan tidak selalu diukur dengan angka dan bersifat irreversible. Kegiatan praktikum 3, saya akan melakukan 2 kegiatan praktikum. Yang pertama, praktikum pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau. Dan yang kedua, praktikum pertumbuhan perkembangan pada lalat buah. Praktikum 1, pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau. Adapun tujuan dalam praktikum 1 ini yaitu mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau. Untuk alat dan bahan, yang pertama saya menggunakan biji kacang hijau, 2 gelas plastik, tisu secukupnya, air, alat tulis, dan tabel pengamatan. Pertama, kita lipat tisu sehingga lebarnya setinggi dasar sampai leher gelas. Kemudian kita gulung tisu tersebut dan masukkan ke dalam gelas sehingga menempel pada dinding gelas bagian dalam. Setelah menempel, kita masukkan air secukupnya. Langkah selanjutnya adalah kita siapkan 6 biji kacang hijau dan kita masukkan ke dalam sela-sela di bagian dalam tisu. Pastikan saat menaruh biji kita atur jaraknya ya, sehingga ketika biji tumbuh menjadi kecambah tidak terjadi tabrakan. Jika sudah, selanjutnya kita potong lebihan tisu yang keluar dari leher gelas. Untuk gelas kedua, kita lakukan tahapan dan proses yang sama ya, seperti pada gelas pertama. Jika sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu menyimpannya di tempat yang terang tetapi tidak terkena sinar matahari langsung, dan kita amati selama 1 minggu dan pastikan air tidak merendam biji kacang hijau ya. Dapat kita lihat pada kondisi awal panjang akar dan batang belum terlihat sama sekali. Pada hari pertama sudah tumbuh sedikit akar yaitu 2 mm dan belum kelihatan batangnya. Pada hari kedua akar semakin panjang mencapai 4 mm dan tinggi batang mencapai 3 mm. Pada hari ketiga akar semakin panjang mencapai 11 mm dan tinggi batang 8 mm. Hal ini disertai dengan biji kacang yang terangkat. Pada hari keempat terlihat sangat jelas batang semakin panjang dan akar semakin panjang pula, di mana akar mencapai 80 mm dan panjang batang 150 mm, disertai dengan munculnya daun muda yang berwarna hijau. Praktikum 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan pada lalat buah. Adapun tujuan prakteknya, 1. Mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada lalat buah dari telur sampai dengan imago atau dewasa. Yang kedua, mengetahui lamanya siklus hidup pada lalat buah. Untuk alat dan bahan, yang pertama, saya sudah mencari lalat sebanyak 10. Ada pisang dan tape, ada sendok, 2
2 toples, tisu secukupnya, plastik untuk menutup, karet, gunting, pensil, dan apel pengamatan. Karena sebelumnya saya sudah mencari lalat, di sini saya akan menyiapkan medium perkembangan lalat dengan menghaluskan pisang. Haluskan pisang dan campur dengan 1 tape. Bagi 2 campuran tape dan pisang. Selanjutnya, masukkan ke dalam toples. Selanjutnya, masukkan tisu dengan cara dilipat. Masukkan lalat ke dalam toples. Masing-masing toples isi dengan 5 lalat. Kemudian tutup toples dengan plastik ya. Jangan lupa lubangi menggunakan jarum untuk sirkulasi udara. Jika sudah, langkah selanjutnya kita potong sisa plastik yang lebih. Hal ini bertujuan agar kita mudah dalam mengamati pertumbuhan dan perkembangan pada lalat buah. Lakukan hal sama pada toples yang lainnya. Dapat diketahui, pada pengamatan hari ke-0, lalat belum bertelur. Pada hari pertama, dapat kita ketahui, pada masing-masing toples tersisa 4 lalat dan terpantau belum ada yang bertelur. Pada hari kedua, dapat diketahui tidak ada lalat yang mati. Masing-masing toples masih terdapat 4 lalat yang hidup dan ditemukan ada yang sudah bertelur. Pada hari ketiga, di sini terlihat banyak embun di dalam toples. Mungkin karena kekurangan oksigen. Ini mengakibatkan ada beberapa lalat yang tidak bisa terbang, tapi mereka masih hidup dan bertelur. Nah, kemudian di hari keempat ada lalat yang mati dan terlihat ada telur lalat menetas menjadi larva. Pada hari kelima dapat kita ketahui terlihat semua lalat dewasa sudah mati semua. Dan saat ini larva telah berubah menjadi lalat kecil yang jumlahnya banyak sekali. Pada hari ke-6 sampai dengan hari ke-9, lalat muda terus berkembang. Dan pada akhirnya, di hari ke-10 dan ke-11, semua lalat muda berubah menjadi imago atau lalat dewasa. Dapat saya simpulkan, hasil dalam percobaan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan biji kacang hijau yang ditanam dan diletakkan di tempat terbuka, pertumbuhan dan perkembangannya baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya tunas kacang hijau yang tumbuh semakin tinggi serta adanya daun hanya sampai di hari keempat. Pada hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan hewan, lalat buah memerlukan waktu selama 11 hari untuk berkembang, dimulai dari telur, kemudian menjadi larva dan berubah menjadi lalat kecil hingga menjadi imago lalat dewasa.